Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pak Presiden, salam hormat dari saya. Masih terkait kasus yang menimpa Pak Lalu Agus Virat-Virawan di Nusa Tenggara Barat. Video yang pertama saya tujukan kepada beberapa orang, termasuk salah satunya Bapak juga. Saya meminta perhatian dan perlindungan yang layak kepada Pak Lalu Agus Virat-Virawan sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang pantas dari negara. Itu kesimpulan dari video yang saya buat pertama. Nah, masih terkait hal yang sama, Pak, yaitu Pak Lalu Agus Virat-Virawan. Saya coba menceritakan sedikit secara singkat. Jadi Pak Lalu Agus Virat-Virawan membuat status di sosial media, yakni Facebook. Statusnya ini ada 2 atau 3 statusnya ini coba didakwah sebagai penistaan agama. Meskipun dakwaan tersebut sangat lemah, sangat tidak kuat secara hukum. Kemudian dia dilaporkan kepada aparat penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, kemudian dari itu dia dipersekusi, keluarganya diteror. Pak Lalu Agus Virat-Virawan melaporkan balik atas tindakan persekusi yang dialaminya. Tapi persoalan persekusi yang dia alami seolah-olah tidak direspon oleh pihak penegakan hukum. Pelaporan terhadap dirinya terkait beberapa statusnya di sosial media yang diduga bahkan didakwah sebagai penistaan agama. Prosesnya begitu cepat, vonisnya begitu cepat, meskipun dalil-dalilnya tidak kuat, dalil-dalilnya sangat lemah, tapi itu yang terjadi. Status dia saat ini adalah sebagai tahanan. Tapi kemarin dia sakit, harus dirawat inap di rumah sakit sehingga penahanannya itu ditangguhkan. Nah, kemarin Pak Lalu Agus Virat-Virawan dijemput oleh jaksa, mau dibawa ke lapas. Pengacara coba menghubungi hakim. Hakim mengatakan itu tanggung jawabnya jaksa. Coba menghubungi jaksa, jaksa mengatakan keputusan ada pada hakim. Mau sampai kapan kejanggalan dalam hukum akan menjadi tontonan yang aneh di mata masyarakat seperti ini? Pak Presiden yang saya hormati, beberapa status Pak Lalu Agus Virat-Virawan di sosial media, meskipun diduga dan didakwa sebagai penistaan agama, tapi kita paham, kita mengerti, kita sangat tahu bahwa kasus tersebut adalah kasus yang sangat dipaksakan. Bahkan kemarin saya melihat sebuah link berita dari sebuah media Pojok Satu, mencoba memframing persoalan ini dengan narasi hoax. Narasinya mengatakan bahwa Pak Lalu Agus Virat-Virawan adalah penyebar isu sara. Saya ingin tanyakan, apakah media Pojok Satu ini memiliki legalitas dan diakui oleh negara atau tidak? Kok bisa sebuah media yang cukup dikenal oleh masyarakat luas memframing suatu persoalan dengan narasi hoax? Pak Lalu Agus Virat-Virawan bukan penyebar isu sara.
Pak Lalu Agus Firawan justru orang yang begitu tajam dan begitu tegas melawan isu SARA. Pak Lalu Agus Firawan bukan rasisme. Justru dia yang begitu tajam dan begitu tegas melawan rasisme. Dia bukan penganut paham intoleran. Justru dialah yang begitu tajam dan tegas melawan intoleransi. Pak Lalu Agus Firawan adalah pahlawan toleransi. Dia adalah pejuang toleransi. Bapak Presiden yang saya hormati, saya tahu ada banyak persoalan di bangsa ini yang membutuhkan perhatian Bapak. Saya mengerti dan saya paham. Tapi kasus yang dialami oleh Pak Agus Lalu Firawan, menurut saya termasuk atau bagian dari persoalan-persoalan serius yang saat ini ada di dalam bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu, melalui video ini saya datang ke hadapan Bapak. Dengan segala hormat dan rendah hati, saya mohon perhatian Bapak. Saya mohon sedikit kepedulian dari Bapak. Sampai kapan hukum negara kita seolah-olah tidak berdaya menghadapi golongan tertentu yang merasa paling berhak atas kepemilikan langit dan bumi? Sampai kapan hukum negara kita seakan-akan tidak berdaya menghadapi mereka yang merasa lebih berhak atas kepemilikan bumi dan segala isinya? Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan ini kepada Bapak kalau ini tidak menyangkut toleransi bangsa dan negara. Kalau ini tidak menyangkut Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini tidak menyangkut nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Agus Lalu Firawan adalah seorang pejuang toleransi yang begitu gigih, begitu tajam, begitu tegas melawan paham intoleransi, melawan isu SARA, melawan ujaran kebencian di sosial media. Negara kita punya BPIP yang bertugas mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Kapan? Hanya waktu-waktu tertentu saja, Pak. Sedangkan kami bukan waktu-waktu tertentu, Pak. Setiap hari kami mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai NKRI, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman di sosial media kami masing-masing. Setiap hari, Pak. BPIB digaji oleh negara setiap bulan. Puluhan juta gajinya. Kami, no. Kami tidak digaji oleh negara. Dan kami juga tidak menuntut diupah oleh negara. Kami melakukan ini bertolak dari rasa cinta dan kepedulian yang tulus dan murni kepada bangsa dan negara kami. Kami tidak menuntut untuk digaji dan diupah oleh negara. Kami hanya mengharapkan kepedulian, perhatian, dan perlindungan yang pantas dari negara kepada kami. Apakah terlalu berlebihan yang kami harapkan, Pak? Sampai kapan negara kita terus berkutat dengan persoalan intoleransi lagi, intoleransi lagi, intoleransi lagi. Ujaran kebencian lagi, ujaran kebencian lagi, ujaran kebencian lagi. Rasisme lagi, rasisme lagi, rasisme lagi. Sampai kapan ini akan didiamkan dan terus menerus seperti ini? Apakah negara akan menunggu sampai hancur luluh lantak seperti pengalaman negara Suriah, Pak? Baru kita akan sadar dan bertindak melakukan sesuatu hal yang berarti
untuk menyelamatkan bangsa ini. Pak Presiden yang saya hormati, dengan segala hormat, dengan segala rendah hati saya datang kepada Bapak. Saya mohon sedikit perhatian, sedikit kepedulian dan perlindungan dari negara kepada saudara sebangsa dan setanah air, Pak Lalu Agus Virat Virawan. Saya tidak meminta banyak dari Bapak, hanya perlindungan, perhatian, sedikit kepedulian dari Bapak sebagai kepala negara. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak pernah katakan bahwa kita tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap intoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kata-kata Bapak. Saya ingat betul dan kata-kata tersebut tertanam begitu kuat di dalam hati saya. Dan itu adalah suatu statement yang membuat saya begitu jatuh cinta kepada seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, mana buktinya? Buktikan, Pak. Tolong buktikan. Tolong buktikan apa yang Bapak ucapkan, bahwa kita tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap intoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin Bapak pun tahu, Bapak pun mengerti bahwa belakangan ini kasus intoleransi meledak di berbagai daerah di tanah air ini. Mana bukti dari statement yang Bapak ucapkan itu? Saya kira untuk saat ini itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak sopan, yang mungkin dinilai tidak etis atau tidak berkenan di hati Bapak. Begitulah buah bahasa masyarakat bodoh seperti saya ini. Saya Kristianto Yen Oni, Pak. Salam hormat untuk Bapak. Salam NKRI. NKRI harga mati. Merdeka!